Baik, hukum nun sukun dan tanwin. Ada spidol. Baik, kita masuk di hukum nun sukun dan tanwin. Antum harus tahu dulu apa itu nun sukun dan tanwin. Ya, nun sukun adalah ya nun berharokatnya sukun. Gitu. Nun berharokatnya sukun saja. Dan tanwin atau tanwin. Tanwin itu apa? Yaitu harokat tanwin. An, in, sama un. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenapa nun sukun dan tanwin itu dijadikan satu bab? Siapa yang tahu di sini? Baik, bisa. Cuman ada yang lain? Apa kesamaan dari nun sukun dan tanwin ini? Iya, itu dia. Sama-sama N. Kalau nun sukun, dia terlihat secara tulisan, ya. Dia terlihat secara tulisan. Jadi aslinya di sini yang dibahas adalah cuma ini saja. Tapi ini diikutkan karena dia ada ininya, cuman nggak terlihat. Gitu. Kalau nun sukun dia terlihat secara tulisan. Secara tulisan terlihat dia nun sukun. Nah kalau an, in, un ada nun sukunnya, cuman nggak terlihat secara tulisan, namun terdengar secara lisan. Nah, an kalau kita eja dengan huruf hijaiyah tulisannya gimana? Sama nggak? An, ya kan? An. Nun sukunya terlihat kalau di eja. Cuman kalau kita bacanya kayak gini, tidak ada nun sukunnya, cuman terucap secara lisan. Begitu juga in. In. Nah, kalau kita eja maka terkeluarlah nun sukunnya. Kemudian un keluarlah nun sukunnya. Jadi aslinya pokok pembahasan adalah ini. Cuman ini ikutan. Karena dia juga ada ininya, cuman tidak terlihat secara tulisan seperti itu. Baik, sudah tahu nun sukun dan tanwin? Baik. Sekarang kita masuk hukum-hukumnya. Baik. Nun sukun dan tanwin ya, disebutkan kalau di buku Asy-Syafi'i itu terbagi menjadi 5 hukum. Kalau di sini terbagi menjadi 4. Nah, kita ambil yang di sini saja. Maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai antum ragu kalau misalkan ditanya, hukum nun sukun dan tanwin ada berapa? 4 atau 5? Ya, jawablah benar semua. Ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5 hukum. Kalau di buku yang punya anak ini biru ini itu terbagi menjadi 4. Tapi kalau di Asy-Syafi'i yang kemarin Nasyir itu lanjutannya itu terbagi menjadi 5 hukum. Baik. Terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah hukum izhar. Kemudian yang kedua adalah idgham. Kemudian yang ketiga iqlab. Dan yang terakhir ikhfa. Baik. Nah, jadi hukum di sini, hukum-hukum yang ada di sini adalah membahas ini nun, sukun dan tanwin. Jadi tugas kita nanti cukup mencari ini sama ini saja di dalam Al-Qur'an. Ya, cukup mencari nun sukun sama tanwin saja di dalam Al-Qur'an. Nah, itu nanti. Nah, dan keempat hukum ini memiliki cara baca yang berbeda-beda. Seperti itu. Nah, kita mulai dari yang izhar. Izhar yaitu adalah baik, hapus ya. Kita sudah ini. Jadi secara umum nun sukun dan tanwin itu terbagi menjadi 4 hukum. Izhar, idgham, iqlab sama ikhfa. Oh ya, kurang. Nanti idgham masih terbagi menjadi 2. Nah, idgham terbagi menjadi 2. Yang
Yang pertama idgham bi gunnah, bi gunnah. Dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Bila gunnah. Baik, ini pembagian secara global saja. Pembagian hukum secara global, belum dirinci. Jadi nun sukun, ini babnya, judul babnya adalah ini. Bab nun sukun atau tanwin. Bab nun sukun atau tanwin terbagi menjadi 4 hukum. Izhar, idgham, iqlab, ikhfa. Dan idgham terbagi menjadi 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Seperti itu. Baik. Sudah paham? Kita mulai dari izhar. Baik. Kita mulai dari izhar dulu. Yang pertama adalah izhar. Apa definisi izhar? Yaitu apabila izhar ya, yaitu apabila, ingat ya, kita bahasnya itu, kita bahasnya nun sukun dan tanwin. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ya, bertemu dengan huruf-huruf, sebentar, ya, izhar. Yang pertama itu adalah izhar, cuman namanya adalah izhar halqi. Izhar halqi. Baik, ulang. Izhar halqi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf apa? Halq. Masih ingat huruf-huruf halq? Bertemu dengan huruf-huruf halq. Apa saja huruf halq? Ada yang masih ingat? Di pelajaran makharijul huruf. Ha, ko, ain, ghain, ha, satu lagi, a. Nah, ya. Jadi ini masih ada kaitannya dengan pelajaran sebelumnya. Makanya itu harus dimulai itu ya. Nah, izhar halqi yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halq, huruf-huruf tenggorokan, ya, halq. Kemudian makhraj terbagi menjadi 5 macam itu kan. Al-jauf, kemudian al-halq, lisan, syafatan, khayshum. Nanti di halq nih. Halq hurufnya ada 6. A, ha, kemudian ha, a, kemudian kho sama gho. Nah, itu dia. Huruf-huruf halq. Itu a, ha, kemudian a, ha, kemudian kho, gho, dan kho. Nah, maka cara bacanya adalah maksudnya cara baca nun sukun atau tanwinnya adalah jelas. Jelas. Nah, baik, itu izhar halqi. Ya, harus tahu, paham definisinya dulu. Apabila ada nun sukun atau tanwin, ini ya,
bertemu dengan huruf-huruf halq. Itu syaratnya. Apabila nun sukun atau tanwin dengan syarat bertemu dengan ini, salah satu dari huruf ini, aha, aha atau gho dan kho, maka cara bacanya adalah jelas nun sukunnya. Baik, contoh. Di surat Al-Fatihah. Siratal ladzi na'an alaihim. Baik, di sini perhatikan di kalimat an'amta. Baik, ada nun sukun di situ? Ada tidak? Nah, seperti yang Anda tadi katakan, kita cukup cari di Al-Quran nun sukun atau tanwin saja. Di sini ada nggak nun sukun? Ada di nun ya, an. Nah, kita bahas idhar, yaitu nun sukun. Apabila ada nun sukun dengan syarat apa? Bertemu dengan huruf-huruf halq salah satunya. Di sini ada apa? Bertemu dengan ain. Ain huruf halq bukan? Nah, jadi dia adalah hukumnya adalah idhar halqi. Hukum idhar halqi cara bacanya gimana? Jelas. Maka dibacanya siratal ladzina an'amta an. Jelas itu bacanya seperti ini ya. An, in, sama un. Nanti soalnya juga ada yang dibaca samar. Kalau samar itu ang, il, sama ung. Itu samar. Nah, kalau yang ini jelas an. Baik, cari cara bacanya jelas. Siratal ladzina an bukan dibaca amta. Ya, an ya, bukan an. Ini dibaca siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, itu dia. Jelas. Baik. Kemudian perhatikan ya ikhwah. Ini termasuk tingkatan gunnah yang keberapa? Yang ke yang keberapa? 3. Yaitu namanya apa? Naqisah. Nah, naqisah. Tingkatan gunnah yang ketiga yaitu naqisah, yang kurang. Itu dalam keadaan hukum idhar. Nah, yang dimaksud dengan gunnah yang kurang itu apa? Ya dia ada gunnahnya. Gunnah tempatnya di sini. Tapi dia kurang. Gunnahnya kurang. An'amta, an'amta. Nah, jadi jangan disangka bahwa dengan definisinya idhar adalah harus dibaca jelas, ya, itu menandakan bahwa nunnya harus tidak boleh ada gunnahnya. Tidak. Ya kan, karena nggak bisa. Karena huruf nun itu identik dengan sifat gunnah yang harus ada memang. Kalau kita hilangkan gunnahnya, maka otomatis akan hilang citra dari huruf nun yang dia punya sifat gunnah, dan itu tidak bisa dihilangkan. Nah, karena sebagian ada ya guru kita dulu mengajari bahwa idhar itu harus jelas. Cara baca gimana tulisan? An, amta, an, amta. Itu. Tapi tidak. Yang dimaksud jelas adalah suara nunnya terdengar jelas. An, n. Bukan ang. Yang Anda tadi tulis tuh. An, in, un. Bukan a, in, ung. Tuh. Yang dimaksud jelas itu. Bukan kita menghilangkan gunnahnya. Ya. Baik, bukan menghilangkan gunnahnya. Nah, itu hukum idhar. Baik. Nah, sekarang
Berapa patokan dari bacaan gunnah hukum izhar? Kan tadi kan gunnah itu kan tingkatan ketiga, berarti yang kurang. Nah, yang dimaksud kurang itu berapa patokannya gitu loh. Berapa patokannya? Baik, kembali ke pelajaran makharijul huruf. Nun punya sifat apa? Di sifat huruf yang pertama ada hamas, ada jahar, yang punya lawan. Nah, nun sifatnya apa nih? Ada yang tahu? Ada yang masih tahu? Nah, dia bainiyah. Apa definisi bainiyah? Pertengahan, yaitu mengalirnya sedikit suara. Nah, di situ. Jadi di sini nun adalah sifatnya bainiyah. Cukup menghidupkan sifat bainiyah saja. An, jadi dialirkan sedikit. An'amta. Nah, maksudnya dialirkan sedikit apa? Tidak boleh tidak mengalir, maksudnya tertahan sama sekali. Tidak boleh juga terlalu mengalir. Contoh yang salah, yang tidak mengalir. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu salah. An'amta alaihim. Itu bukan jelas. Itu bukan jelas, tapi menghilangkan sifat gunnah atau citra dari huruf nun. Kemudian tidak boleh juga memanjangkannya. Contohnya yang salah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu juga salah, tapi harus pertengahan tuh. Nah, jadi sedikit saja, cukup dengan seperti ini. Mengayunkan saja. Siratal ladzina an'am kayak gitu saja. An'am cukup. Nah, siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ya. Itu izhar. Baik. Itu yang bertemu dengan huruf ain. Kemudian yang bertemu dengan huruf yang lain apa? Contohnya di Al-Fatihah ada enggak? Di Al-Fatihah kayaknya cuma itu yang bertemu dengan sukun. Baik. Baik, cukup saja. Itu pelajaran secara global saja. Adapun prakteknya kita bertemu dengan huruf yang lain itu di Al-Quran saja. Jadi intinya adalah ya kita sudah tahu bahwa izhar halqi yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin itu ya. Kita bahas babnya itu. Makanya dicantumkan di situ nun sukun atau tanwin. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halak yang ada 6 tuh. Halak kita sudah belajar halak. Salah satu dari huruf halak, maka cara bacanya adalah jelas nunnya, bukan tertahan ya, bukan menghilangkan huruf gunnahnya. Itu izhar. Baik, selesai. Sekarang kita masuk ke idgham. Ya, idgham. Ini sudah menghapus. Idgham. Baik, idgham tadi terbagi menjadi dua. Yang pertama idgham bi gunnah dan yang kedua idgham bila gunnah. Baik, yang pertama adalah idgham bi gunnah.
idgham bi gunnah. Atau nama lainnya adalah naqis. Baik, idgham bi gunnah. Nama lainnya adalah idgham naqis. Baik, yaitu apa? Yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan 4 huruf, dengan salah satu dari huruf yaitu singkatannya yanmu. Yanmu yaitu ya, nun, mim sama waw. Maka cara bacanya adalah melebur atau dimasukkan ya, melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Nih, cara bacanya melebur dengan gunnah yang dipanjangkan. Baik. Ya. Yang pertama idgham bi gunnah atau idgham naqis. Nah, apa itu naqis? Kenapa bisa disebut naqis? Nanti kita jelaskan. Baik, contohnya dulu. Contoh. Contohnya mi yauma idzin. Yang lain? Bukan. Harus ada nun sukun atau tanwinnya. Zalzalah. Khairayyah. Wa may ya'mal. Khairayyah juga. Baik. Wa may ya'mal mith. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Khairan yarah, kan gitu tulisannya. Gimana? Yarah pakai tamar buta atau ha? Hah? Huwa. Gini. Pakai hu berarti. Gini kan? Nah, khairan yarah. Baik. Sekarang antum tanya, siapa nih? Mas Andi. Sandi. Cari mana nun sukunnya? Di kata mana? Nun sukun atau tanwin? Ini nih, nun sukun itu kayak gini nih. Atau kayak ini, cari. Di sini. Ada nggak nun sukun atau tanwin? Ya, sebutkan. Baca. Nah, di faman ada ya nun sukun. Kalau yang tanwin ada nggak? Tanwin yang ini nih. Terserah ini atau ini. Di mana? Nah, khairan. Nah, kita cukup cari kayak gitunya aja nanti. Cukup cari ini sama harokat ini saja. Baru ketika sudah ketemu,
Nah, ketika sudah ketemu, lihat huruf setelahnya huruf apa, baru kita simpulkan. Ini hukumnya ini, gitu. Baik. Yang pertama adalah famay ya'mal. Ada nun sukun bertemu dengan ya. Di sini secara definisi cocok tidak? Cocok ya? Apabila ada nun sukun bertemu dengan salah satu dari huruf yanmu, nah, maka dibacanya melebur, dimasukkan ke huruf setelahnya dengan gunnah yang dipanjangkan. Baik. Jadi kalau melebur ke huruf setelahnya, nunnya terbaca tidak? Tidak terbaca. Bukan samar. Kalau samar itu masih terbaca. Nah, ini sudah tidak terbaca. Jadi langsung dimasukkan huruf setelahnya, yaitu langsung masuk ke huruf ya. Nah, cara bacanya famai. Nah, ini harus dengung nih. Famai ya. Nah, itu harus dengung. Dipanjangkan ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Famai ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Tidak, tapi dipanjangkan. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. Nah, dipanjangkan. Tidak. Ya. Nah. Baik. Sekarang pertanyaannya adalah melebur ke huruf setelahnya. Jadi dari nun tidak terbaca langsung masuk ke huruf ya. Nah, ini ada tasdidnya di sini sebenarnya. Ini tingkatan gunnah yang keberapa? Hah? Tingkatan gunnah yang keberapa? Hah? Bukan. Tingkatan gunnah yang keberapa? Kan tingkatan gunnah kan 4 tuh. Akmal matakun kamilah naqisoh ankos mato. Yang mana nih? 1, 2, 3 atau 4? Yang pertama. Yang pertama. Kalau tadi kan yang pertama itu kan disebutkan akmal matakun, yaitu tingkatan gunnah paling sempurna, yaitu dalam keadaan huruf mim atau nun bertasdid atau idgham. Nah, tapi anak nggak sebutkan idghamnya karena sama, ya. Karena sama, soalnya ada tasdidnya sih. Itu. Nah, dalam keadaan nun dan mim bertasdid atau idgham. Itu ada gunnahnya. Nah, sekarang di sini pertanyaannya, kalau melebur nunnya tidak terbaca, kok bisa ada sifat gunnahnya? Kan otomatis kan cara bacanya famai, langsung masuk ke huruf ya. Nunnya tidak terbaca. Sedangkan huruf nun itu adalah huruf gunnah. Huruf gunnah cuma ada 2, nun sama mim saja. Nah, ini kita langsung bacanya ke ya. Famai, kok bisa ada gunnahnya? Mas. Kan tadi kan katakan bahwa sifat gunnah itu cuma ada di 2 huruf saja, nun sama mim. Nah, idgham bi gunnah langsung masuk ke huruf ya. Otomatis nunnya tidak terbaca. Ya kan? Kok bisa ada gunnahnya? Famai. Itu kan harus dengung tuh. Kan nunnya nggak terbaca. Baik. Nah, itulah yang dinamakan naqis. Nah, apa itu naqis? Definisinya adalah dinamakan naqis, yaitu kurang, karena hilangnya huruf gunnah, yaitu nun atau tanwin ya, dan tetapnya sifat gunnah. Nah, jadi memang hurufnya itu hilang, huruf nunnya atau tanwinnya hilang, tapi tetapnya sifat gunnahnya. Walaupun nunnya hilang, walaupun huruf gunnahnya hilang, namun sifatnya tetap berlaku di hukum idgham bi gunnah ini. Seperti itu. Jadi kalau dijawab, kalau ditanya misalkan, nah ini kan huruf nunnya tidak terbaca, kok ada gunnahnya gitu. Nah, jawablah ini idgham naqis, yaitu apa namanya?
huruf yang hilang namun sifat yang tetap. Itu bisa dikatakan naqis itu. Nah, kembali yaitu dibaca dengan melebur dengan gunah yang dipanjangkan. Faman ya'mal, jadi dipanjangkan. Faman ya'mal mithla. Faman ya'mal mithla. Panjang, jangan terburu-buru. Nah, kemudian dikata khairan. Sama, kalau bedanya ini adalah nun sukun bertemu ya, kalau ini tanwin bertemu ya, sama saja. Kan ini nun sukun atau tanwin. Ya hukumnya sama. Dipanjangkan, dibaca dengan melebur dan gunah yang dipanjangkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, sekarang patokan panjangnya berapa? Patokan panjangnya berapa? 2. Ada jawaban lain? Hah? Alif, nggak ada alif di sini. Ini nggak ada alif di sini. Baik. Dipanjangkan 2 sampai 3 harokat. Faman ya'mal mith. Aslinya 2. Itu untuk apa namanya? Tasydidnya, menyempurnakan tasydidnya. Bisa 3 karena penyempurnaan gunnah. Nah, makanya dibaca 2 sampai 3 harokat. Kalau yang baca 2, ahsan boleh, 3 juga boleh. Yang tidak boleh 4. Kalau 4 itu maksudnya kepanjangan. Ya, kepanjangan. Kalau lebih kurang dari 2 itu kependekan. Jadi 2 atau 3. Jadi jangan terlalu terburu-buru di sini. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jangan terburu-buru. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, seperti itu. Itu idgham bi gunnah. Baik, ini contohnya ya. Baik, sekarang Ana tuliskan. Kenapa bisa dikatakan nakis tadi? Bisa antum catat itu. Catatan kaki ya. Nakis hilangnya huruf gunnah namun tetapnya sifat. Nah, itu bisa dikatakan nakis yaitu hilangnya huruf gunnah namun tetapnya sifat gunnah. Nah, ini seperti yang contoh tadi. Itu tadi kan hilang huruf gunnahnya hilang. Tapi sifatnya harus tetap berlaku. Baik. Selesai idgham bi gunnah. Nah, kemudian besok idgham bila gunnah. Nah, bila gunnah ini masuk ke huruf setelahnya tapi tanpa gunnah. Nah, apalagi nih? Padahal pembahasan nun sukun kok bisa nggak ada gunnahnya. Baik. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran idgham bila gunnah dan iqlab dan ikhfa pada pertemuan yang akan datang. Nah, kemudian insyaallah pekan besok selesai ya. Kemudian pekan besoknya lagi kita masuk ke tahsin ya, tahsin atau tilawah. Jadi nanti kita penerapannya berapa bab ini? Yang pertama makharij, sifat, nun sukun, 3 bab. Nah, jadi harus ada catatannya nih biar enak nanti carinya. Nah, nanti kan cari tuh di satu-satu. Bakal Anda tanya ini makhrajnya apa, sifatnya apa, hukumnya ini apa, kayak gitu. Ya, caranya gimana? Ya, enaknya ada catatannya. Kalau enggak nanti Anda kirimkan tuh apa namanya? Lembaran itu di metode Asy-Syafi'i. Insyaallah. Baik, barakallahu fikum. Naktafi di hadzal qadar wa nas'alullaha li wa lakum assalamu wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga yang sedikit ini kita
belajar dapat menambah wawasan kita dan dapat mengembangkan pengetahuan kita dalam bacaan Al-Quran menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.